boleh menggunakan zaman orang dulu, tapi harus menyesuaikan dengan ke zaman sekarang gitu, biar nantinya lebih enak lagi. Oh ternyata dunia ini sudah begini loh, kita harus menanganinya seperti ini gitu. Yang selanjutnya ada pelaksanaannya sama dengan penerapan konseling lainnya ya. Untuk layanan konsultasi sama saja kayak penerapan konseling atau layanan yang lainnya ya. Banyak asasnya juga sama, tadi ada tutur hadayani, ada kegiatan, kekinian, lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dan teknik ya. Untuk pendekatan layanan konsultasi, penanganannya misalnya pihak ketiga oleh konsultasi sudah konsultasi dengan konsultan dan konselor. Kayak gini ya. Jadi untuk pendekatannya seorang konsulti harus emang dekat dengan pihak ketiga. Emang sudah biasanya seorang konsulti itu orang yang dekat atau individu yang dekat dengan pihak ketiga, bisa teman, yang seperti tadi yang saya bilang, teman curhat dan sebagainya. Nanti emang karena apa, ketika konsulti sudah benar-benar dipercaya, maka masalah yang dialami oleh pihak ketiga pun akan benar-benar terbuka yang akan diselesaikan oleh kita bersama, seperti itu. Gimana caranya seorang pihak ketiga mengirim atau memberitahu permasalahannya ke pihak konsulti, nanti pihak konsulti memberitahu lagi permasalahannya ke konselor, bagaimana caranya penanganan dan sebagainya, tapi tetap dengan asas kerahasiaan biar tidak ada yang tahu antara lain dengan yang lain. Dan untuk konsultasi tersebut perlu kita kembangkan, biasanya dengan menggunakan kata WPKNS, itu singkatan. Yang pertama dari wawasan, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan, yang keempat ada nilai, dan yang terakhir ada sikap. Ingat, kalau misalnya ingin menggunakan konsultasi atau layanan konsultasi, ingat WPKNS ya, WPKNS. Yang pertama wawasan, yaitu tentang pihak ketiga, permasalahan dan lingkungan yang dikenalinya. Jadi kita kasih tahu loh, pihak ketiga itu permasalahannya apa, kita harus kenal wawasan, kita harus buka wawasan kita. Oh pihak ketiga ini permasalahannya di sini, kita harus tahu. Ternyata lingkungan yang di sekitar dia kayak gimana, kita harus cari tahu. Biar apa? Biar nanti kita enak untuk memberikan arahannya. Oh ternyata harus gini, karena apa, lingkungannya di sini kita harus gini. Jangan sampai salah, karena apa, lingkungan biasanya yang paling pertama ya untuk menyesuaikan dan sebagainya. Terus yang kedua ada pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang spesifikatif berkaitan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus tahu, harus benar-benar tahu permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga yang telah diceritakan oleh konsultan. Karena apa? Takutnya ketika kita sok-sokan tahu seperti itu, nanti salah, kita malah ditegur dan sebagainya, karena kita salah memberikan pengarahan, nanti akan rusak ke belakangnya. Selanjutnya ada keterampilan ya. Keterampilan yaitu disesuaikan dengan permasalahan. Jadi kita misalnya permasalahannya di bidang apa, kita harus punya keterampilan khusus. Oh gini-gini, misalnya contohnya dia depresi, bagaimana cara kita menghibur, balikin lagi dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan, sosial dan moral. Kita harus selalu terapan itu ya. Kita harus selalu terapan nilai kemanusiaan. Karena apa? Kita selaku manusia ya harus memanusiakan manusia, seperti itu yang NBK. Terus ada sosial, ada moral. Kita harus pakai sosial karena apa? Setiap manusia itu tidak bisa tergantung oleh diri sendirinya ya, karena kita mati, lahir dan sebagainya memang sudah ditakdirkan bersama orang-orang. Jadi nilai sosial perlu ditanamkan. Terus ada moral, sopan santun dan sebagainya. Selanjutnya ada sikap. Perlu dikembangkan sikap positif dan dinamis. Seperti apa sih sikap positif dan dinamis? Ya kita harus selalu memiliki prasangka atau perasaan, wah kita bisa menyelesaikan masalah ini, wah ternyata dunia ini dan sebagainya. Jadi jangan berpikir ntar gue gimana, nanti saya gimana ya, nanti saya gimana, jangan gitu. Tapi kalian harus tetap berpikiran positif. Ya biar apa? Biasanya kalau misalnya kalian berpikir positif, nanti akan berkembang lain sebagainya, seperti itu. Ya dinamis juga harus terus bekerja, harus tetap gerak. Pikirannya ke depan, jangan sampai pikir ke belakang. Ya. Selanjutnya teknik umum dan teknik khusus. Untuk teknik umum, layanan konseling pribadi, misal contohnya mulai dari menerima konsulti sampai dengan analisis permasalahan, penilaian dan laporan. Teknik yang membangun hubungan, semangat, mengembangkan, mendalami masalah digunakan dalam proses layanan ini. Ya, maksudnya apa sih tadi teknik yang menghubungkan antara semangat? Jadi kita memiliki teknik
yaitu layanan konseling pribadi, ya kita menumbuhkan semangat bagaimana caranya seorang konsulti bisa memberikan semangat pada pihak ketiga, bagaimana caranya ya kita kaji dengan teknik-teknik kita ya seperti itu. Selanjutnya ada teknik khusus yang digunakan untuk mengubah tingkah laku klien. Misalnya mau pakai teknik apa, misalnya seperti itu. Biasanya teknik itu yang digunakan mencontohkan diri kita kepada mereka biar dia secara tahu, oh iya begini loh caranya gitu. Jadi secara langsung ketika kita mempraktekkan secara langsung, insya Allah nanti ke depannya dia akan mengerti, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya itu penguasaan teknik oleh konsulti. Ya, ini penguasaan teknik oleh konsulti. Konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Ya, jadi seorang konsultinya nanti harus menampilkan diri dia. Oh, ternyata di pihak ketiga itu bercerita tentang masalahnya, harus memiliki pikiran, oh ternyata orang ini benar bisa menyelesaikan masalah saya seperti itu. Terus yang dua, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga untuk berinteraksi secara afektif dengan konsulti. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi untuk konsulti harus menciptakan hubungan yang enak gitu, biar didengar, biar dia nyaman ketika bercerita, biar tidak berpikiran oh gimana ya gitu, seperti itu. Jadi harus secara mungkin harus menjadi orang yang bisa dibuat nyaman oleh pihak ketiga tersebut, biar apa nanti permasalahan yang dialami pihak ketiga bisa terselesaikan ya, seperti itu. Dengan menerapkan 5 alat pendidikan, yaitu ada kewibawaan, kasih sayang, kelembutan, keteladanan, penguatan, dan tindakan tegas yang mendidik, seperti itu. Jadi nanti pihak ketiga ketika kita sudah melaksanakan 5 alat pendidikan tadi ya, contohnya dari kasih sayang, kelembutan, insya Allah pihak ketiga pun akan nyaman kepada kita untuk bercerita dan sebagainya. Selanjutnya keterampilan yang perlu dikuasai masih oleh konsulti yang diterapkan kepada pihak ketiga. Aplikasi alat pendidikan yang tadi saya telah bilang ya, pertanyaan terbuka misalnya kita harus kasih tahu kepada konsulti, kasih pertanyaan terbuka seperti apa, biar nanti dia pertanyaan terbuka tuh misal contohnya bagaimana kejadiannya lain sebagainya, kita pancing dikit-dikit biar dia seorang pihak ketiga pun oh iya gini dan sebagainya. Ini nanti pertanyaan terbuka ini contohnya nanti akan berguna untuk meletakkan hubungan dasar ya, biar menciptakan hubungan dasar, membangun interaksi yang kondusif biar pihak ketiga pun bisa percaya kepada kita. Selanjutnya keterampilan lain yang perlu dibagi konsulti. Mengalih tangankan pihak ketiga kepada konselor atau ke pihak lain apabila konsulti tidak mampu menangani. Ya sama seperti layanan konseling lainnya. Jika seorang konsulti sudah tidak mampu atau merasa saya kurang bisa untuk menangani masalah sini, bisa namanya nanti ada layanan atau ada keterampilan alih tangan, di mana seorang konsulti tersebut bisa memberikan masalahnya atau mengoper biar terjadi penyelesaian kepada seorang konselor memang yang lebih ahli dalam hal ini, yang telah dia ajukan atau jadikan sebagai teman untuk bercerita juga. Baik, untuk layanan konsultasi ya seperti itu ya, dimana tadi ada 3 pihak, ada konselor, ada konsulti, dan pihak ketiga, dimana itu saling berkaitan yang bertujuan untuk menciptakan permasalahan yang bisa diselesaikan. Mohon maaf, bukan menciptakan permasalahan tapi menciptakan solusi untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Baik, saya Yahya Muhaimin, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi layanan konsultasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan sebagainya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.